Saya pengen dengar dari Pak Bambang nih, gimana case di Filipina dan juga mungkin karena di ADB kan seperti tadi ya, stimulus kita kan relatif rendah dibandingkan percentage of GDP. Gimana menurut Pak Bambang ini? Ya, pertama saya ingin menambahkan tadi saya setuju sekali dengan Pak Rosan bahwa penjaminan atau garansi itu merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah karena pada situasi seperti ini maka resiko untuk berbisnis yang hanya bisa melakukan action untuk itu adalah pemerintah. It's impossible untuk private sector untuk meng-stop itu, apalagi kalau UMKM. Jadi saya melihat bahwa di negara-negara lain pun paket penjaminan ini untuk tidak hanya untuk UMKM, tapi juga untuk beberapa pelaku usaha yang lain itu dilakukan. Nah, di samping itu tentu akses kepada kredit sendiri, likuiditas dari kredit sendiri juga diberikan di paket-paket itu di beberapa negara, dengan tentu satu tingkat bunga yang sangat affordable ya. Tingkat bunganya mungkin jauh di bawah pasar karena tujuannya tidak semata-mata untuk komersial, tapi justru untuk melakukan jump start dari perekonomian khususnya apa yang dilakukan oleh UMKM. Yang ketiga, yang Bu Noni sampaikan tadi juga penting. Jadi bagaimana melakukan matchmaking, bagaimana UMKM ini bisa kemudian secara gampang bisa ditemukan dalam satu platform ya, memberikan market access misalnya antara usaha-usaha besar dengan usaha-usaha dari UMKM ini sehingga mereka bisa melakukan transaksi dan itu dibantu untuk matchmaking-nya dan lagi-lagi mungkin peran pemerintah juga akan cukup besar. Nah, bagaimana yang dilakukan di Filipina? Saya kira paket itu juga berlaku sama. Gitu. Di samping tentu ada paket likuiditas, ada bantuan sosial untuk mereka yang memang membutuhkan, seperti hanya bantuan sosial yang dilakukan di Indonesia. Yang menarik di sini bahwa tadi guyonannya bahwa presidennya sendiri menyatakan bahwa kalau nggak patuh, ya kita bisa tembak aja lah. Gitu. Itu dari Presiden Duterte sendiri. Dan ya itu merupakan satu ketegasan dari beliau, style beliau untuk memimpin ya. Tapi memang kalau dilihat dari tingkat kepatuhan, rasanya kalau saya bandingkan pictures dari Indonesia dibanding di Filipina, rasanya di sini lebih, saya nggak bisa bilang lebih tertib, tapi lebih teratur, itu lebih sepi. Dan semua bantuan itu memang akhirnya ditaruh di pusatnya itu di istilahnya baranggai. Baranggai itu seperti hanya kelurahan ya kalau di Indonesia. Jadi kayaknya ini ya sinyalnya kurang bagus. Apa mungkin disabotase karena di Filipina ya? Tadi lagi ngomongin Duterte langsung disabotase. Oke. Pak Jimmy. Oh ya, sorry, go ahead, Pak Bambang. Kan memang saya disensor nih. Sensor ya. Tapi kembali tadi di sini sifatnya itu yang action ataupun karantina itu lebih di level kelurahan ya, di baranggai. Sebetulnya di Indonesia juga hampir sama, tapi di sini memang baranggai captain itu istilahnya baranggai captain ya, itu lurah itu memang hampir sama dengan di Indonesia, tapi di sini lebih powerful lah. Jadi sampai kadang-kadang juga terjadi politisasi di tingkat itu, tapi saya kira untuk saat ini yang terjadi adalah penyaluran dari bantuan-bantuan itu tepat sasaran. So far kelihatannya yang tidak tepat sasaran sangat kecil ya, walaupun pasti adalah yang tidak tepat. Gitu. Cuman baranggai atau kelurahan di sini sangat aktif untuk membantu mereka yang terdampak tadi. Nah, yang menarik juga cerita aja nih, di sini ada istilah coronacations. Corona dan vacation digabung itunya. Word-nya digabung jadi coronacations. Jadi orang pada siap-siap sekarang karena work from home itu ya, kerja dari rumah itu telecommuting sudah populer, maka beberapa hotel mulai menawarkan, yang punya hotel mungkin bisa juga mengikuti bagaimana vacation di hotel masih kerja, tapi juga diberikan protokol kesehatan yang baik, sehingga istilahnya jadi coronacation, work from home tapi vacation. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ada tambahan lagi Pak Bambang? Saya kira enggak ya, tapi kembali saya tegaskan kalau melihat dari pengalaman dari beberapa negara yang juga melakukan packaging seperti ini, maka speed and accuracy itu merupakan hal yang utama untuk semua bantuan, stimulus apapun namanya.
Kemudian juga monitoring dan evaluasi yang berkala juga kunci. Dan yang terakhir memang ada satu paradoks di mana di satu sisi ada distrust di society, di masyarakat. Distrust, misalnya tadi Bu Noni sampaikan, jangan-jangan yang duduk di sebelah saya ini orang tanpa gejala, misalnya begitu ya. Kita nggak tahu, sehingga itu ada di society. Parents jadi ragu-ragu untuk mengirimkan anaknya ke sekolah karena takut juga nanti terinfeksi. Di sisi lain juga pada saat krisis seperti ini kita juga lihat inisiatif-inisiatif social cohesion, ya. Kita lihat bahwa ada inisiatif sosial yang baik gitu, di masyarakat, ya. Satu solidaritas dan sebagainya yang kemudian juga akan menjadi satu balancing dari apa yang disebut social distrust tadi. Nah, kita lihatlah ke depan, memang ini uncharted territory, kita belum pernah mengalami hal ini. Saya melihat beberapa negara, hampir semua negara sudah mengeluarkan jurus yang sama, jurus-jurus yang berhasil pada waktu terjadinya taper tantrum atau terjadinya global financial crisis, ya. Tapi yang membedakan pada saat ini dua. Satu adalah social media, bagaimana impact atau dampak dari social media, dan yang kedua adalah teknologi. Jadi dua hal ini yang membedakan krisis ini dengan krisis-krisis sebelumnya, saya kira. Terima kasih. Over to you, Jim. Terima kasih.